Pertanian adalah nadi kehidupan di Indonesia. Dari lahan-lahan inilah pangan tumbuh, mata pencaharian petani bertahan, dan roda ekonomi berputar. Namun di balik kesuburan tanah dan hijau tanaman, ada ancaman tak kasat mata. Bukan hanya hama yang terlihat, tapi juga penyakit yang dibawa oleh virus. Salah satunya adalah Gemini virus, penyakit yang perlahan menyebar, meninggalkan jejak panjang dalam sejarah pertanian Indonesia. Tahun 1984, di Bojonegoro, Jawa Timur, tembakau menjadi saksi awal kemunculan virus ini. Tanaman yang biasanya tumbuh subur, tiba-tiba melemah. Daun berubah warna, menguning, pertumbuhan terganggu, hingga hasil panen merosot hingga 30%. Saat diteliti, penyebabnya adalah virus dari keluarga Geminiviridae. Sejak saat itu, nama Gemini virus mulai dikenal dalam dunia pertanian Indonesia. Perjalanan virus ini tidak berhenti di tembakau. 2 dekade berikutnya, Gemini virus ditemukan pada tanaman cabai dan tomat, komoditas penting bagi petani kecil dan kebutuhan rumah tangga. Sekitar tahun 1999 hingga 2001, laporan datang dari Jawa Barat, Yogyakarta hingga Kalimantan Selatan. Tanaman cabai yang terserang menunjukkan gejala khas, daun keriting, pertumbuhan kerdil, bunga gugur hingga gagal berbuah. Tomat pun tidak luput, dengan gejala serupa yang membuat petani merugi. Memasuki tahun 2003, Gemini virus berubah menjadi ancaman yang lebih besar. Di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, penyakit ini berkembang menjadi epidemi. Serangan tidak lagi sporadis, tetapi meluas ke banyak lahan. Dalam kurun 5 tahun, dari 2003 hingga 2007, penyebaran semakin masif. Laporan menunjukkan luas serangan meningkat 3 kali lipat. Dari 884 hektar menjadi lebih dari 3.000 hektar. Tak hanya di Jawa, virus ini menyebar ke Sumatera, Bali, Kalimantan, hingga Maluku. Dampaknya jelas, produksi cabai nasional terancam, dan harga di pasaran pun melonjak. Di Pulau Sumatera, survei pada tahun 2012 menunjukkan betapa luasnya penyebaran penyakit ini. Di Lampung, infeksi Gemini virus bisa mencapai 100%. Di Sumatera Utara, hingga 80% tanaman cabai terinfeksi. Sementara di Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat, angka kejadian bervariasi dari 5 hingga 60%. Bagi petani, ini berarti satu musim tanam penuh bisa gagal total hanya karena penyakit yang dibawa oleh serangga kecil. Beberapa tahun kemudian, gelombang serangan besar kembali muncul. Kali ini di Malang, Jawa Timur. Tahun 2017, serangan Gemini virus menyebabkan hasil panen cabai turun drastis. Dari rata-rata 15 ton per hektar menjadi sekitar 10 ton saja. Tahun 2018, situasi makin memburuk. Hampir 50% lahan cabai di Kecamatan Ngantang terserang virus ini. Sebagian besar disebabkan penggunaan benih yang tidak sehat. Dan pada 2019, laporan menyebut hingga 70% tanaman cabai rawit di lahan seluas 600 hektar di Ngantang musnah akibat Gemini virus. Kerugian yang ditanggung petani tidaklah kecil. Sejarah terus berlanjut. Tahun 2020, untuk pertama kalinya Gemini virus dilaporkan menyerang cabai di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kolaka dan Kendari.
Analisis molekuler menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan isolat virus dari Bogor dan daerah lain di Jawa. 4 tahun kemudian, pada 2024, Gemini virus juga terdeteksi pada tomat di Konawe Selatan. Tingkat infeksi mencapai 34 hingga 40%, menandakan bahwa virus ini mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi wilayah dan inang. Bagaimana virus ini menyebar begitu cepat? Rahasianya ada pada vektornya, kutu kebul, Bemisia tabaci. Serangga kecil berwarna putih ini mengisap cairan tanaman yang terinfeksi, lalu dengan mudah memindahkan virus ke tanaman sehat. Bahkan 1 ekor kutu kebul saja cukup untuk menularkan penyakit. Saat populasinya meledak, penyebaran virus pun tidak terhindarkan. Meski berbahaya, bukan berarti Gemini virus tidak bisa dikendalikan. Upaya telah banyak dilakukan. Petani diajak menggunakan benih sehat dan bersertifikat, menjaga kebersihan lahan dari gulma inang alternatif, serta melakukan pengendalian vektor secara terpadu. Di sisi lain, peneliti berupaya mengembangkan varietas cabai dan tomat yang lebih tahan terhadap infeksi. Semua ini dilakukan demi melindungi hasil panen dan menjaga ketahanan pangan. Sejarah penyebaran Gemini virus di Indonesia adalah cerita tentang ancaman yang kecil namun mematikan. Dari tembakau di Bojonegoro tahun 1980-an hingga cabai dan tomat di berbagai pulau hari ini, virus ini terus menjadi tantangan besar bagi petani. Tetapi kisah ini juga adalah cerita tentang ketahanan, tentang petani yang tidak menyerah, dan peneliti yang terus mencari solusi. Pertanian Indonesia selalu berhadapan dengan tantangan, namun dengan ilmu pengetahuan, kerjasama, dan semangat pantang menyerah, harapan tetap tumbuh di setiap musim tanam.